Kita ke informasi lain pemirsa. Ribuan jemaah calon haji mulai tiba di asrama haji di sejumlah daerah. Wajah-wajah bahagia jemaah mempersiapkan keberangkatan mereka ke Tanah Suci untuk beribadah haji sekitar 1 bulan. Di antar sanak keluarga, sebanyak 354 calon jemaah haji kloter pertama embarkasi Yogyakarta tiba di Hotel Kawasan Temon, Kulon Progo pagi tadi. Memancarkan aura bahagia, para calon jemaah haji tiba menggunakan 9 bus dan akan menjalani pemeriksaan kesehatan akhir, pembagian gelang identitas, kartu nusuk, biaya hidup atau living cost sekitar 3 juta rupiah, serta pembagian kunci kamar. Siang ini para jemaah akan beristirahat di kamar hotel dan berangkat pukul 23 malam nanti melalui Bandara YIA. Sementara itu, 393 calon jemaah haji kloter pertama embarkasi Makassar juga mulai masuk asrama haji Sudiang pagi tadi. Calon jemaah haji asal Sopeng dan Makassar rencananya diterbangkan Rabu dini hari besok melalui Bandara Sultan Hasanuddin. Selama di asrama haji Sudiang, calon jemaah haji akan mengikuti pemeriksaan kesehatan akhir hingga pembagian paspor dan kartu nusuk serta uang saku. Kalau orang tua 15 tahun, kalau saya 10 tahun. Alhamdulillah karena ada lagi pendamping, makanya diurus ya bisa bersamaan dengan keluarga. Tahun ini, embarkasi Makassar akan memberangkatkan sebanyak 16.750 jemaah, terbagi dalam 43 kelompok terbang dari 8 provinsi di kawasan timur Indonesia. Dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, kartu nusuk calon jemaah haji sudah dibagikan di asrama haji. Kementerian Haji juga menerapkan sistem Mekah Road, yaitu proses pemeriksaan imigrasi Arab Saudi yang dilakukan langsung di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu menyambut kedatangan jemaah pada musim haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, pemerintah Arab Saudi sudah melakukan sterilisasi di sekitar kawasan Masjidil Haram Mekah. Sejumlah titik yang biasanya ramai dengan aktivitas jemaah umroh kini nampak lengang tanpa adanya aktivitas apapun. Sebelumnya kawasan ini dipadati jutaan jemaah umroh dari berbagai dunia. Sterilisasi ini dilakukan untuk menyambut jemaah haji yang tiba secara bertahap. Sterilisasi mulai dari area tawaf yang biasanya padat, kini terlihat lengang. Dan langkah ini dilakukan agar jemaah haji bisa beribadah dengan lebih khusyuk dan aman. Jemaah dari berbagai negara dijadwalkan datang secara bertahap dalam beberapa pekan ke depan. Ya, dan pemirsa selalu waspada saat menggunakan ponsel di pinggir jalan. Seorang pria WNA tidak menyangka ponselnya dijamret saat hendak menyeberang jalan di kawasan Pos Blok Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Penjamretan itu terekam kamera mobil hingga viral. Aksi penjamretan terekam kamera dashboard mobil tepat di depan kawasan Pos Blok Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Seorang pria warga negara asing asal Jerman yang tengah memainkan ponsel tiba-tiba dipepet 2 pelaku lalu merampasnya. Korban sempat berusaha mengejar, namun sayang kedua pelaku segera memacu motornya lalu kabur. Aksi penjamretan terjadi saat kondisi di lokasi sepi. Itu parah sih Pak, karena sepi banget itu Pak. Kalau kita lagi itu di pos. Kan kejadian di sini nih, kita di pos. Hal ini kan kalau memang kita ini ditutup gini gerbang. Korban sudah membuat laporan dan kini polisi masih menyelidiki dan mengidentifikasi kedua pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ugal-ugalan hingga menyerempet kendaraan lain, seorang sopir travel diamankan polisi usai videonya viral di ruas tol kawasan Buah Batu, Bandung, Jawa Barat. Pihak travel pun akan memberikan sanksi tegas jika pelaku terbukti melakukan pelanggaran. Sebuah mobil travel melaju ugal-ugalan hingga menyerempet kendaraan lain di ruas jalan tol Padalenyi, kawasan Buah Batu, Kota Bandung. Korban yang tak terima sempat mengejar travel hingga kembali terjadi aksi senggol. Khawatir mobil terguling, korban akhirnya berhenti di pinggir jalan tol. Video aksi ugal-ugalan ini pun viral hingga polisi menindak sopir travel akibat aksi tak terpuji ini. Polisi memberikan sanksi tilang karena melakukan pelanggaran undang-undang NNAJ. Pelaku pun membuat permohonan maaf dan menyesali atas perbuatannya. Saya mengakui atas kejadian video viral kemarin di jalan dan
Dan saya mau meminta maaf kepada masyarakat dan perusahaan PT Bhinneka Sampurya atas kejadian kemarin. Sementara pihak travel menyatakan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak berwajib dan akan memberikan sanksi tegas. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. 2 kebakaran terjadi di Jakarta dini hari tadi di waktu nyaris bersamaan. Kebakaran pertama melumat gudang penyimpanan kayu di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Sementara di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 2 ruko laundry ludes terbakar akibat kebocoran regulator tabung gas hingga menyebabkan seorang karyawan terluka. Ya mobil Pak, mobil, yang punya mobil. Api cepat melalap bangunan yang menjadi gudang penyimpanan kayu di Jalan Komarudin Lama, Cakung, Jakarta Timur dini hari tadi. Damkar yang datang harus menggunakan gergaji mesin untuk membuka pagar seng yang menutup lokasi kebakaran agar tidak terjadi perembetan. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Akibat banyaknya bahan mudah terbakar, api cepat membesar dan menghanguskan gudang seluas 500 meter persegi. 15 unit mobil damkar dan puluhan personil dikerahkan untuk memadamkan amukan si jago merah. Dia dari sini gede. Terus? Pada panik tuh. Lagi pada kerja nggak Pak? Apa? Lagi pada kerja nggak? Nggak ada kerja. Ini apa sih Pak? Gudang apa kayu, lemari bekas. Sementara pada waktu yang nyaris bersamaan, kebakaran juga melanda 2 ruko laundry di Jalan Radio Dalam Raya, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kebakaran terjadi saat karyawan hendak menyetrika pakaian. Namun terjadi kebocoran regulator tabung gas. 1 orang dilaporkan mengalami luka bakar di bagian kaki. Dan selang 1 jam, api bisa dijinakkan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 1.000 lebih pebulu tangkis muda mengikuti turnamen nasional di Surabaya, Jawa Timur. Turnamen ini merupakan ajang atlet muda Indonesia mengasah kemampuan di tingkat nasional. Turnamen ini terdiri dari kategori remaja under 17, taruna under 19, dan bagi dewasa. Sirnas 2026 yang terbagi dalam level A, B, dan C menjadi ajang penting bagi atlet untuk menguji kemampuan. Seri pembuka A berlangsung 13 sampai 18 April 2026 di Gor Sudirman, Kota Surabaya. Penyelenggara PPPBSI bekerjasama dengan Hydro Plus. Kompetisi meliputi sektor ganda campuran dewasa, ganda taruna putri, dan kategori lainnya. Level pertandingan terbagi menjadi 3 level, A, B, dan C, dengan 23 seri yang tersebar dan diikuti 1.106 dari 240 klub di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya David Silahoy bersama tim yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.